Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Mahir di acara Talk Show with Mahir. Nah, di Talk Show episode kelima kali ini, bintang tamu kita adalah alumni Sekolah Indonesia Mekah lulusan tahun pelajaran 2016-2017, yang tak lain merupakan mantan ketua English Club yang cukup populer di kalangan Sekolah Indonesia Mekah, yaitu Abang Ammar, yang kini sudah menjadi mahasiswa di Bina Nusantara BINUS Jakarta, dan juga YouTuber baru dengan nama kanal Ammar Haidar. Nah, bagi teman-teman, boleh dong di-subscribe channelnya. Nah, Assalamualaikum ya Bang. Halo, Waalaikumsalam. Halo semuanya teman-teman, gimana kabarnya semua? Alhamdulillah, sehat walafiat. Abang sehat? Ya, Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, sehat walafiat. Nah, teman-teman, topik kita kali ini adalah jelajah jurusan hubungan internasional bersama Ammar. Jadi yang mau kita omongin adalah seputar dunia perkuliahan dan juga jurusan nih. Apalagi saya yakin banyak di antara kalian yang cukup bingung bagaimana memilih jurusan yang tepat saat hendak masuk kuliah nanti, khususnya bagi teman-teman kelas 12 yang baru saja lulus. Nah, oleh karena itu kita akan jelajah jurusan bersama Bang Ammar, yaitu jurusan hubungan internasional dan juga seputar dunia perkuliahan. Nah, penasaran kan? Yuk kita tanya saja langsung kepada Bang Ammar. Bang, kan Abang sekarang sudah menjadi mahasiswa di BINUS dan udah mau masuk ke semester 7. Nah, pastinya Abang sudah tahu bagaimana dunia perkuliahan itu. Nah, menurut Abang, dunia perkuliahan itu gimana sih, Bang? Dunia perkuliahan, kalau menurut pengalaman pribadi adalah dunia perkuliahan di mana kita benar-benar hidup secara mandiri. Situ kita mengasah potensi kita, situ kita melihat bagaimana arah kehidupan kita. Dan dalam 4 tahun ini di situ kita merasa bahwa kita ini condong kemana, apa bakat yang perlu kita asah. 4 tahun ini akan sangat mempengaruhi kehidupan kita untuk 40 tahun ke depan. Kenapa? Karena dari segi kita mengumpulkan ilmu di luar kampus, dari segi kita mengumpulkan koneksi dan relasi, itu benar sangat berbeda. Tidak ada lagi yang namanya dibantu sama teman atau kita ikut sama teman. Tidak, setiap orang ingin berdiri masing-masing. Tetap ada saling membantu, tapi tetap it's a fair competition. Kita berjuang untuk kita sendiri. Bagaimana kita berjuang, itu tergantung kita apakah mau bergerak atau tidak. Itu sih kalau menurut saya tentang dunia perkuliahan. Jadi menurut Abang dunia perkuliahan itu tepat di mana semua mahasiswa saling berkompetisi untuk meraih masa depan gitu ya Bang? Ya, karena banyak orang mengira bahwa dunia perkuliahan itu kayak seperti sekolah, di mana kita bisa sama teman nih enak, dan ntar kalau apa-apa dia bakal bantu gue atau gue bakal bantu dia. Namun nyatanya tidak semudah itu, karena ya you are on your own and they are on their own. You help yourself. Okay, you'll make it. Mungkin kita bakal dibantu sama mereka, tapi in the end you help your own. Oke. Nah, jadi tadi kan Bang Ammar udah bilang kalau bahasanya banyak orang yang ngira dunia perkuliahan itu sama persis dengan dunia sekolah. Nah, menurut Abang sendiri apa perbedaan yang Abang rasakan yang cukup signifikan saat Abang masih di sekolah dan Abang waktu pas di kuliah? Ada 3 perbedaan sangat besar. Dikarenakan saya dari Mekah, dari Mekah, which is beda budaya. Jadi ada 3 hal yang menurut saya sangat berbeda, adalah cara belajar, cara kita mengasah diri, dan ketiga adalah pergaulan yang sangat berbeda. Kenapa 3 hal itu? Karena dari secara pergaulan itu kita benar akan terjun di dunia. Semua orang punya pemikiran berbeda. Ada yang berprinsip sekian, ada yang berprinsip ini, ada itu. Mungkin kita punya prinsip yang berbeda. Akhirnya kita tidak bisa menghakimi orang itu, tapi hanya bisa ya udah berteman dan bertoleransi sebisa mungkin. Karena ya inilah Indonesia, kita lihat sangat memiliki banyak perbedaan. Dari segi budaya, ya karena dari Saudi terjun di Indonesia langsung, budaya benar-benar beda sih, dan harus adaptasi, tetapi tidak melupakan prinsip budaya kita yang kita pegang, karena kita tidak ingin terpengaruhi oleh budaya yang ada. Kalau bisa
kita menerima tapi tidak ikut terpengaruh atau terjerumus secara dalam. Dan yang ketiga, secara kita mengasah diri. Mengapa? Karena dulu di sekolah itu kayak kita diarahkan, kamu ikut ini, mungkin kamu bisa duduk di sini dan semacamnya. Kalau lagi di kuliah tidak ada yang peduli dengan kamu. Kamu menentukan jalan diri kamu sendiri. Kamu kalau mau ikut lomba, mau cari potensi kamu ya silahkan. Kamu kalau mau ikut gak ada yang maksa gitu. Dan atau hal simpelnya masalah tugas. Kamu mau ngumpulin ya udah bagus. Kalau kamu gak ngumpulin ya it's up to you, kamu yang gagal sendiri gitu. Mungkin potensi kamu bukan di kampus tapi di luar kampus. Ataupun mungkin ada orang yang potensi di akademik di kampus tapi secara potensi sosialnya dia nggak punya. Mungkin dia ikut organisasi dan dia mahasiswa kupu-kupu pulang kuliah macam-macam sih. Makanya secara perasaan potensi tergantung bagaimana orangnya masing-masing sih. Jadi ya kalau Anda ingin benar-benar mengasah potensi Anda ya silakan lakukan apa yang perlu diasah. Kalau misalkan Anda kita malas jadi bisa aja di rumah ya terserah. Jadi ya itu pekerjaan besarnya. Jadi teman-teman, menurut Bang Ammar perubahan yang cukup signifikan yang Bang Ammar rasakan itu ada 3. Yang pertama adalah budaya, kedua pergaulan, dan ketiga yaitu cara mengasah diri, yaitu cara perbedaan mengasah diri di sekolah gimana dan kuliah gimana. Catat itu ya teman-teman, siapa tahu berguna. Kemudian seperti yang kita ketahui, Bang Ammar memilih jurusan IPA saat di Sekolah Indonesia Mekah. Kemudian Bang Ammar masuk ke jurusan hubungan internasional yang lebih cenderung dikuasai oleh anak-anak IPS. Nah, menurut Abang, apa saja plus minus lintas jurusan dari IPA ke IPS? Wah, plus minusnya sih waktu sebenarnya ini kayak bertolak belakang. Iya, bertolak belakang banget. Awalnya saya cinta matematika, lompat ke dunia IPS, yang dimana belajar politik, bukan sekedar politik domestik, tapi kita udah masuk ke yang namanya politik internasional. Plus minusnya apa? Plusnya adalah kita jadi mengetahui lebih tentang dunia IPS. Walaupun kita misalkan seorang ilmuwan yang cenderung ingin ilmu yang jelas, matematika, atau ilmu biologi kayak gitu. Tapi kita perlu tahu bahwa kita hidup di negara yang dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri ataupun dalam negeri. Dan itu termasuk hal-hal politik ya. Jadi kita tidak kaku dengan pekerjaan kita juga tahu apa yang terjadi kepada negara kita ataupun di dunia ini, di dunia internasional. Karena dunia politik sangat mempengaruhi pekerjaan kita dalam segala aspek. Nah, itu plusnya sih, kita punya pengetahuan. Minusnya adalah ya sebenarnya bisa di minus juga enggak. Karena sebenarnya bahwa oke lah, saya anak IPA yang masuk IPS nggak tahu apapun tentang politik, nggak tahu apapun tentang wawasan tentang perdagangan, semacamnya. Itu sudah minus, tapi yang bagi saya itu bukan minus karena ya itu pelajaran, itu hal yang baru harus dipelajari. Kita nggak bisa ngeluh karena ya kita mendaftarkan diri kita untuk hal itu. Kenapa kita mengeluh ketika kita mendaftarkan kepada hal itu? Nah, karena saya mendaftar di dalam jurusan HI, berarti otomatis harus mempelajari itu semua, memahami, serta ya sebenarnya mengetahui tentang hal itu. Nah, jadi menurut saya pribadi minusnya nggak ada ya, semua itu pelajaran. Karena dunia ini banyak hal yang harus kita ketahui dan pelajari. Itu aja sih kalau dari saya. Berarti menurut Bang Ammar, plus yang Bang Ammar rasakan saat masuk ke jurusan hubungan internasional yaitu menambahnya wawasan di hal-hal ilmu-ilmu IPS ya, seperti aspek politik dan lain sebagainya. Jadi Bang Ammar bisa nambah wawasan tentang IPS. Dan minusnya adalah Bang Ammar jadi minim wawasan ya tentang ilmu-ilmu IPS. Tapi menurut Bang Ammar itu adalah sebuah pelajaran, dan menurut Bang Ammar itu enggak sebuah minus yang cukup signifikan, tapi itu dijadikan sebuah pelajaran bagi Bang Ammar. Begitu ya Bang? Kita ya mungkin kalau misalkan anak IPS dikasih misalkan anak IPS dikasih pelajaran ini aja bakal bingung, saya nggak butuh pelajaran tapi ya ada suatu saja bakal pakai dan semacamnya, hal-hal mungkin yang dia nggak bakal sengaja karena ya itu juga pelajaran yang nggak tidak semua pelajaran kita harus kuasai, tapi setidaknya kita tahu. Jadi ya mempelajari sesuatu hal yang baru itu bukanlah sesuatu yang salah, tetapi ya jangan dibilang minus, anggap aja sebagai pelajaran baru dan begitu, dan kita tidak salah kalau belajar hal baru. Sip. Nah, seperti yang kita ketahui, Abang Ammar sudah menjadi mahasiswa di BINUS ya, dan BINUS itu adalah kampus swasta. Nah, menurut Bang Ammar, apakah ada alasan tertentu Abang memilih kampus swasta daripada orang-orang yang biasanya, wah saya harus dapat kuliah yang di perguruan negeri? Nah, Bang Ammar di swasta. Menurut Bang Ammar, apakah ada alasan tertentu? Ini cerita sedikit, awalnya pengen masuk UI. Amin. Amin, di S2 ya Bang.
Kenapa? Amin, semoga di semester di S2 lanjut di UI, amin. Iya, amin. Tapi kalau untuk S2 saya udah di luar negeri lagi. Oke. Ya, ke tempat lain. Tapi anyway, cerita sedikit saya masuk ke UI, cuman nggak jadi karena kan jadi sih gagal masuk UI karena SBM kelewatan satu, kedua mandiri nggak lolos karena ya ada terjadi faktor-faktor lain. Itu saya bingung gimana mau masuk kuliah, pengennya masuk negeri kan dan semacamnya karena di mata saya adalah saya ditanamkan persepsi bahwa kuliah negeri itu paling top dah pokoknya bisa ngalahin swasta gak ada apa-apanya. And then keluarga mama nawarin saya waktu itu, kamu kalau mau negeri udah tunggu tahun depan. Kalian nggak mau masuk swasta, ya udah tunggu tahun depan kuliahnya, ntar berarti setahun nganggur kan. Dan gue pikir bahwa waduh gila buang setahun dari umur kan sayang banget ya. Iya benar. Lebih baik kalau gitu cari swasta yang top. Oke lah nggak masuk negeri, tapi ambil swasta yang top atau yang setidaknya swasta itu bisa bersaing dengan negeri. Nah akhirnya browsing, nemulah BINUS. Kebetulan ada juga mantan kakak kelas di BINUS juga. Sekarang dia udah lulus, dia nawarin di BINUS dan kebetulan jurusan HI ada di situ. Jadi jelasin dan browsing lah masalah BINUS itu apa. Ternyata BINUS itu kampus swasta nomor 1 di Indonesia dan urutan ke 8 atau ke 10 di antara kuliah-kuliah di Indonesia. Gue mikir bahwa wah oke lah daripada buang umur setahun nganggur di rumah gak ngapa-ngapain. Mungkin saya bisa belajar buat SBM, tapi gak mau ngambil resiko, akhirnya gagal lagi dan buang setahun dari umur saya terbuang sia-sia. So I was like, alright then, masuk BINUS aja kalau gitu. I mean, kita walaupun udah swasta, tapi swasta yang bisa bersaing dengan kampus negeri dan dia termasuk kampus-kampus yang ternama di dunia internasional. That's why I signed at BINUS. Jadi alasan khusus Bang Amar waktu masuk BINUS itu karena kondisi ya waktu itu, mau daripada memilih nganggur setahun, lebih mendingan milih masuk ke kampus swasta, tapi at least kampus swasta itu nomor 1 top di Indonesia yang dari swasta yang lainnya. Kayak gitu kan Bang? Gak mesti nomor 1 juga sih, yang penting ya swasta yang bagus lah, yang menyediakan fasilitas, yang menyediakan benar-benar dosen yang berkualitas, semua berkualitas, tidak hanya sekedar kampus nama doang gitu. Oke. Apa yang jadi alasan Bang Amar waktu memilih kuliah linjur ke hubungan internasional? Kenapa sama hubungan internasional? Oke, cerita pendek, pada dasarnya saya nggak bicara sama sekali mengambil hubungan internasional karena teman-teman yang kenal saya pasti tahu bahwa saya tuh nggak cinta sama politik, tahu apapun tentang politik dan sama sekali nggak peduli tentang politik. Cuman waktu itu bikin prospek kerja bahwa wah gue bisa pulang ke Saudi sebagai konjen, amin. Ya begitu pasti, but okay. Salah satu caranya ya dia masuk hubungan internasional. Diambil lagi bahwa motif gue bisa public speaking dan presentasi dan semacamnya, itu faktor-faktor yang mendukung udah pas untuk masuk HI, tinggal mengasah ilmu-ilmu politik dan ilmu-ilmu dunia internasional dan hubungan antar negara. Karena juga masukan dari beberapa close people of mine told me to masuk HI aja itu yang cocok pertama. But at first gue agak curiga, I was doubting myself, should I or should I not? I was thinking back and forth, but in the end I had no other options, so I was like, alright then, it is what it is, let's jump into it. It is what it is. If people believe that I can do it, then I can do it. So itu salah satu alasan kenapa masuk ke HI. Oke, jadi teman-teman sekitar yang dekat sama Bang Amar itu juga cukup mempengaruhi ya Bang saat mau ngambil kebijakan yang besar seperti ini. Oh pasti. Your surrounding always has an impact on you. Makanya kan kita suruh pilih teman yang baik karena pengaruh kita, teman yang buruk akan pengaruh kita. That's why your surrounding is very important. Oke. Nah di hubungan internasional itu belajar apa aja sih Bang, dan gambaran mata kuliahnya itu seperti apa? Oke, gambarannya adalah kita belajar tentang politik dan bukan sekedar politik domestik tapi politik internasional.
Politik dalam maksud apa nih? Politik dalam maksud kita cara berdiplomasi, kita mempelajari tentang perdagangan, mempelajari cara negara-negara mempengaruhi negara lain, mempelajari tentang sejarah negara, sejarah politik. Kenapa? Karena ya apa yang terjadi di dunia ini itu saling mempengaruhi sama lain. Misalkan jika pasar Indonesia menarik dirinya dari Amerika, orang-orang Amerika di sana bakal terpengaruhi. Begitu juga jika Indonesia orang luar menarik investasi dari Indonesia, kita orang di Indonesia akan terpengaruhi. Maka dari itu kita harus mempelajari cara bernegosiasi, cara berdiplomasi yang baik, cara berdebat, dan juga cara mengetahui impact dari setiap kebijakan yang ada. Bahkan kita sampai level dimana kita mempelajari tentang sekolah dari seorang pemimpin, bagaimana pemimpin itu dipengaruhi oleh latar belakangnya, dipengaruhi oleh keputusan-keputusan yang pernah dibuat sebelumnya, ataupun seperti contohnya misalkan saya itu orang jika saya jadi presiden, saya akan sangat memihak dengan Saudi karena saya memiliki cinta terhadap orang Saudi, begitu. Dan juga sebaliknya bisa terjadi. Mata pelajarannya Masya Allah sangat berat sekali ya. Itu perlu dipahami dan perlu pembenahan dan juga latihan yang matang. Nah, jadi di hubungan internasional itu lebih dikhususkan ke politik ya Bang? Jadi selain politik ada yang lain gak sih? Kan tadi penjelasan Abang kurang lebih semuanya ke politik semua. Oke, kalau politik lebih lagi soft skill-nya sih yang tergantung di kitanya itu diajarkan untuk bisa berbicara di publik, dan karena ya seorang diplomatik, seorang politikus internasional dia pasti harus bisa berbicara ke publik, harus bisa mengimbau untuk mengetahui masyarakat tentang informasi yang akan disampaikan. Tapi selain public speaking, kita juga diajarkan menulis, bagaimana kita membuat paper, membuat karya ilmiah yang baik. Kenapa? Karena satu-satunya mungkin orang yang tidak begitu jago berbicara di publik, dia bisa menyampaikan pesannya melalui surat-surat ataupun karya-karya ilmiah yang dia buat. Nah, namun yang kalau menurut saya pribadi yang paling sempurna itu ketika kita bisa menyampaikan pesan kita melalui surat, tulisan yang baik, dan juga menyampaikan pesan dengan kita berbicara di publik yang baik. Nah, itu sih salah satu pelajaran dari HI yang sampingnya yang soft skill yang harus itu. Dan ada lagi sebenarnya kita harus sampai membaca dan juga berorganisasi, karena semua di internasional badan-badan itu semua badan-badan organisasi, mau pemerintahan, mau badan kayak UN, PBB, itu semua organisasi, ada struktur yang harus dipahami ya. Bagaimana kita bisa kerja di organisasi sebesar itu ya, mulai dari organisasi kecil-kecil seperti ya kalau di SMA ya POSIS, kalau di kampus ya misalkan ada himpunan, ada BEM dan semacamnya. Itu semua organisasi yang mengasah soft skill kita. Itu sih. Nah, berhubung Bang Amar sudah di semester 6 dan mau masuk ke semester 7, apakah ada rintangan-rintangan tertentu selama di kuliah? Rintangan? Iya. Ini maunya rintangan umum apa rintangan saya pribadi sendiri? Pribadi dong. Kan ini talk show khusus untuk Bang Amar. Ya, siapa tahu mungkin mau rintangan mahasiswa secara umum. Rintangan gue pribadi. Oke, kalau rintangan gue pribadi sih ada beberapa hal yang gue hadapi. Itu adalah manajemen waktu. Yang kedua adalah mood yang sangat besar. Yang ketiga adalah adaptasi. Dan yang keempat adalah godaan luar. Kalau pertama adalah mood dulu. Mood saya tipe orang moody banget. Jadi kalau saya nggak mau ngerjain, ya udah saya nggak mau ngerjain sampai waktunya moodnya bagus, walaupun ada deadline, misalkan 6 jam lagi dikumpulin, baru dapat mood saya baru kerja. Kenapa ya? I don't know, it's just how I am like that. Saya berusaha untuk menyicil tugas itu, kayak waktu saya di SMA menyicil. Tapi susah sekali, nggak tahu kenapa, mungkin karena beda, itu dia harus adaptasi dulu ya lingkungan dan budaya yang baru ini, makanya butuh waktu. Nah, itu udah mood dan adaptasi. Terus yang ketiga adalah gangguan luar itu yang menurut saya adalah pertemanan ataupun faktor-faktor lain, misalkan yang mau ngajak kita keluar, ada yang mau ngajak kita main-main. Itu jujur kadang susah dihambat, karena kita lagi pengap atau penat dengan segala tugas yang ada. Akhirnya kita memilih pengen
fun. Cuma kadang kita terlalu have fun, kita lupa dengan rutinitas kita. Karena kita diajak ke misalkan ayo kita ke kafe ini, itu dia godaannya. Aduh, tapi aku keras nih, itu banyak susah banget. Nah, jadi ya itu susah banget untuk kita dilawan. Jadi apalagi sih mood, adaptasi, dan gua luar sama apa lagi gue lupa. Yang apalagi Mahir tolong ingatin. Lupa gue. Seingat saya tadi ada cuma 3 bang perasaan. Perasaan cuma 3, motivasi, gangguan luar, dan mood. Ya, that's pretty much it, Dan. Yang 3 hal itu sangat susah dibilang. Oh ya, pergaulan. Pergaulan sangat mempengaruhi karena jujur ya, kalau dari segi saya, karena saya ngerjain tugas, oke. People will think that I'm a nerd, which is orang yang belum ngerjain tugas, orang yang selalu belajar dan semacamnya. Dan banyak orang yang ngejauhin gue karena ini orang gak asik, ini orang fokus belajar terus, gak pernah main-main. Disitu gue kadang ngerasa, aduh, apa gue terlalu serius ngerjain tugasnya, atau gue orangnya gimana, tapi gue orangnya fleksibel gitu. Nah, kadang terpengaruh kayak, aduh, mungkin gue harus slow aja. Tapi yang tadi, tentang responsibilitas kita yang besar, kita mungkin aman orang tua, kepercayaan banyak orang terhadap kita. So, jalan tengahnya ya apa? Ya kita tetap fleksibel, hang out, keluar, nongkrong dan semacam. Tapi jangan lupa dengan responsibilitas kita itu kerjain tugas on time, tetap prioritaskan kuliah dan semacam. Jadi ya itu sih, itu tentang kalau saya pribadi. Motivasi abang untuk mencegah semua gangguan-gangguan itu terjadi kepada abang gimana bang? Apakah motivasi abang motivasi tertentu yang khusus yang buat abang semakin kuat untuk menghadapi segala rintangan itu atau gimana bang? Tentang motivasi, saya orangnya paling tidak mau mengecewakan orang. Walaupun saya sendiri kadang terbebani dengan ekspektasi orang terhadap saya sendiri. Orang kadang melihat saya sebagai orang yang wow, yang then they put high expectations on me, which is rather for me, but at the same time gue nggak mau menghancurkan kepercayaan mereka ataupun ekspektasi mereka. Nah, jadi gimana motivasi itu? Adalah saya tidak ingin mengecewakan orang-orang yang percaya pada saya, karena ya kalau mereka percaya dengan saya bisa melakukan hal itu. Berarti saya juga bisa meyakinkan diri saya kalau saya bisa menjalankan hal ini. Nah, untuk melawan rintangan-rintangannya itu banyak orang yang percaya sama saya kalau saya bisa melewati semua dengan baik dan dengan sesempurna mungkin. Nah, itu sudah cukup memotivasi saya. Waktu lagi down saya ingat bahwa selalu ada orang-orang yang mendoakan saya dan menaruh kepercayaan pada saya, dan saya pasti menjalankan semua asal dia percaya diri dan tawakal aja pada Tuhan. Nice motivation. Never give up. That always been my motto. Never give up. Jadi itu motto Bang Ammar ya. Nah, prospek setelah lulus dari jurusan hubungan internasional gimana bang? Prospek setelah lulus dari jurusan hubungan internasional gimana bang? Apa saja karir yang dapat dijalani dengan masuk jurusan hubungan internasional? That's a good question. Sebenarnya banyak orang sih salah paham. Mereka kira masuk HI keluarnya harus jadi diplomatik, jadi dubes, jadi politikus dan sebagainya. Tapi sebenarnya HI itu luas loh teman-teman. Kalau kalian lulus, kalian bisa kerja di televisi, kerja di radio, kalian bisa kerja di apa namanya perusahaan internasional. Kalian juga bisa kerja di badan negara, kalian juga bisa kerja di NGO, dan banyak hal lainnya. Kenapa? Karena HI itu cakupannya luas. Kita saja dalam HI itu ada region khusus buat Timur Tengah, ada region khusus buat Afrika, ada region khusus buat Asia, Eropa, dan banyak lagi. Itu kategori-kategorinya ya bang? Streaming, kita ada fokus untuk MNC, ada fokus untuk media, ada fokus untuk security, yaitu tentang keamanan peperangan, ada juga yang fokus tentang cara diplomatik, macam-macam. Artinya apa? Kalau kita lulus, misalkan saya lulusan dari streaming HI, streaming media, saya bisa kerja di media, saya tahu bagaimana membuat propaganda, saya tahu bagaimana mengatur media, saya bisa membuat kabar berita misalkan di BBC, CNN, dan macam berita lainnya. Nah, karena kita pandai menulis, kita pandai membaca. Saya juga bisa kerja di perusahaan internasional, misalkan saya bisa kerja di Toyota, di Nissan, karena mereka butuh analisa, anak HI harus pintar analisa juga. Misalkan juga saya bisa kerja di aparat pemerintah di bagian keamanan. Kenapa? Karena saya bagi security. Saya bisa kerja di Kemlu sebagai diplomat, seorang diplomat, karena sebagai diplomatik dan banyak hal lainnya. Jadi
cakupan HI itu luas loh, gak mesti keluar jadi diplomatik, bisa kemana ada kerjanya, karena ya HI itu sebenarnya masih luas banget untuk sebagai lulusan S1. S2 baru kita ngambil fokus, misalkan S1 S1 Hubungan Internasional, S2 nya fokus ke bagian terorisme, itu beda lagi, itu berarti kita fokus di pembelajaran tentang terorisme. Jadi emang HI itu luas banget prospeknya, jadi jangan takut teman-teman, nggak mesti kerja di pemerintahan kalau dari HI. Oke, berarti pilihan-pilihan karir yang bisa diambil setelah lulus dari jurusan hubungan internasional itu banyak sekali, tapi berdasarkan dengan kategori apa yang diambil. Nah, abang sendiri apakah ada pilihan karir yang udah abang ambil dari sekarang? Mau jadi apa ke depannya gitu, Bang? Wow, sebenarnya ini panjang sih jawabannya, tapi ya secara singkat jujur gue belum ngambil jalan yang pasti mau kemana, karena masih banyak hal yang sekarang pengen gue kerjain tentang gue kerja dalam umur 21. Oke, teman-teman, saya masih muda, saya masih 21 ya. Gimana ya, saya mencari apa yang menurut saya itu cocok dengan karakter dan sifat saya. Apakah saya akan menjadi diplomatik? Banyak yang bilang saya sudah cocok, tapi saya sendiri belum merasa begitu. Apakah saya akan menjadi selain diplomat, hal-hal lain, mungkin di media, di TV dan semacamnya. I don't know either, karena ya I'm still trying to figure out where should I go or what to do. I just want to enjoy myself, and also I want to know what the thing that will benefit me and I will enjoy doing it in the upcoming future. Jadi ya, untuk bisa kalau dibilang ambil path tertentu, jalan tertentu sih masih belum nentuin. Let's see how it goes, let it flow, and tawakal dengan Tuhan. Mari kita melihat apa prospek dari saya sendiri bagaimana. Pokoknya apapun pilihan yang abang nanti pilih, pokoknya kita semuanya siswa Sekolah Indonesia Mekah akan selalu mendukung Bang Ammar, gitu ya, Bang. Thank you very much, appreciate. Allah. Oke, terakhir nih Bang, apa pesan abang untuk penonton khususnya siswa kelas 12 yang sebentar lagi masuk kuliah? Oke, that's a good one. Jadi buat teman-teman yang masuk kuliah yang baru lulus dari kelas 3 SMA, kalau menurut saya pribadi, teman-teman itu kayak kalau misalnya kalian nggak langsung lanjut kuliah di tahun pertama kalian lulus, mungkin kalian masih mencari apa yang sesuai dengan kalian, mencari diri kalian lebih cocok nanti di jurusan apa dan semacamnya. But in case kalau teman-teman belum bisa memilih atau jurusan apa yang cocok buat teman-teman, just listen to your heart. Menurut saya pribadi sih, the first thing that your heart suggests you is the most thing is accurate for you. Misalkan kamu bingung mau ngambil antar jurusan matematika atau fisika tentang jurusan lain, and let's say kamu pikir akhirnya the first thing that pops in your head is jurusan fisika aja ya. Nah itu menurut saya sih itu kayak the most awkward thing because you know yourself. Nah itu pesan pertama sih, kenali diri sendiri sebelum masuk kuliah. Dan pas masuk kuliah, please jangan tergebu-gebu. Maksudnya kayak oke, kita mau ambis tapi jangan terlalu ambis, karena kadang orang terlalu ambis di semester 1, ntar pas lihat dia semester atas dia bakal malas. Itu pengalaman dari teman-teman saya sih, soalnya mereka kayak semester 1 aktif banget tuh, pas semester 3 ke atas mereka kayak udahlah males, masuk gak masuk bodo amat. Padahal semester 3 dan 4 itu dimana semester lagi krusial, banyak tugas. Di situ kita harus membangun diri kita sendiri. Semester 1 itu yang banyak slow. Nah, kita boleh habis tapi tahan dulu karena masih ada lagi tantangan yang akan datang dan kita harus mempersiapkan energi dan semangat kita buat hal-hal itu. Itu sih pesan kedua. Pesan ketiga adalah banyak ikut organisasi. Kenapa? Karena nggak semua hal kita dapat di perkuliahan kita, dunia kelas, masuk dalam kelas, duduk, materi jadi dosen, yang bla bla bla, and it's over. No, mungkin yang di kelas nggak cocok dengan Anda, tetapi di dunia organisasi Anda nyaman. Misalkan Anda bisa bikin surat, Anda bisa melancarkan komunikasi, cara berorganisasi yang baik, menyusun acara dan semacam jadi panitia. Itu benar mempengaruhi soft skill kita dan itu bakal jadi
ada bekas di CV Anda. Orang kalau nggak kalau universitas mesti lihat, oh dia pernah jadi wakil gini. Rekam jejak ya bang, gitu ya bang. Acara ini, that's really good. So tiga hal itu saya paling penting buat Anda lulus, paling lulus, dan penting lulus tahun ini good luck dengan pandemi yang terjadi. Amin. Oke, berarti ada tips dari Abang Ammar bagi teman-teman kelas 12 yang baru saja lulus untuk memilih jurusan yang tepat, yaitu the first important thing is listen to your conscience. Dengarkan hati nurani Anda, mungkin dengan cara istikharah, karena dengan mendengarkan hati nurani Anda itu mungkin bisa menjadi pilihan yang paling tepat. Begitu ya Bang? Oke. Betul. Oke, wah, Masya Allah, senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Bang Ammar. Bagaimana teman-teman? Sudah dapat gambaran belum seputar dunia perkuliahan dan juga jurusan hubungan internasional? Intinya, kita harus memilih jurusan yang tepat sesuai dengan prestasi dan bakat yang kita miliki. Dan tentunya, restu orang tua dan juga doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik teman-teman, sampai di sini dulu ya talk show kita bersama Bang Ammar. Semoga apa yang Bang Ammar sampaikan dapat membuat kita lebih semangat lagi dan lebih termotivasi, juga terinspirasi saat hendak masuk kuliah. Khususnya bagi teman-teman kelas 12 yang sebentar lagi masuk kuliah. Oke Bang, terima kasih Bang atas waktunya. Maaf, ada sebagai pesan lagi ini paling penting. Iya, apa itu Bang? Buat anak kelas 12, tetap bertekad teguh dengan prinsip kalian. Misalkan kita orangnya yang bertekad teguh dan ingin membagian orang tua kita, yang membagian orang-orang yang percaya sama kita, ketika masuk kuliah bakal banyak gangguan. Dan I'm a bit frontal, let's say pergaulan yang tidak baik, cewek-cewek, dunia malam dan semacamnya, itu akan mempengaruhi kita. Kita akan tergoda juga, akan dibilang kayak, oh lu apa sih, cemen dan semacamnya. Tapi kalian harus kuat menghadapi itu semua. Kalian bergenggam dengan prinsip hidup kalian, dengan kepercayaan kalian punya, ya harus kuat. Jangan sampai terlena dengan semua godaan dari luar. Jadi ya itu paling penting, karena paling penting. Yang seperti kita ketahui, dunia perkuliahan memang benar-benar bebas sekali, because you are on your own and nobody cares about you. You have to stand up on your own feet, do everything by yourself. Ingat ya teman-teman, itu pesan terakhir dari Bang Ammar, dan yang paling pentingnya itu menjaga pergaulan. Baik teman-teman, sampai jumpa lagi dengan saya di acara Talk Show with Mahir dengan bintang tamu yang tentunya inspiratif di episode selanjutnya. Pokoknya stay tune terus di SIM TV Official, tepatnya kita berkarya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.